Bagaimana sebenarnya kebijakan yang dibuat pemerintah dijalankan dalam kehidupan nyata? Melalui buku implementasi kebijakan dalam pemerintahan, Eric Comrie, SIP membawa kita memahami proses penting di balik jalannya pemerintahan. Tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana sebuah kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Disusun dengan tujuan membantu membaca memahami tahapan pelaksanaan kebijakan dalam pemerintahan. Setiap bagian untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami, sekaligus memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Mulai dari perencanaan, koordinasi antar lembaga, hingga tantangan dalam proses penerapan di lapangan, semua dikupas dengan detail namun tetap ringan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah penekanannya pada realita pelaksanaan kebijakan. Ada banyak faktor yang berpengaruh, sumber daya manusia, struktur organisasi, komunikasi antar pihak, hingga dinamika sosial di masyarakat. Buku ini juga menggambarkan berbagai contoh kasus bagaimana kebijakan seringkali mengalami hambatan di lapangan. Mulai dari birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi, hingga resistensi dari masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi. Tidak hanya membahas tantangan, tapi juga menawarkan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Membaca untuk lebih kritis dan memahami bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak berhenti di atas kertas, melainkan dari keberhasilannya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Yang membuat buku ini menonjol adalah penyajiannya yang sistematis, dengan bahasa sederhana namun tetap mendalam. Siswa ilmu pemerintahan, ilmu politik, aparatur negara, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh bagaimana kebijakan dijalankan. Ini juga memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Dan bahwa proses penyusunan ilmu bukanlah kerja individu, melainkan hasil kolaborasi banyak pihak. Implementasi kebijakan dalam pemerintahan ini adalah wajib. Terus belajar, terus kritis, dan mari kita bangun pemerintahan yang lebih baik. Melalui buku implementasi kebijakan dalam pemerintahan, Eric Comrie, membawa proses penting di balik jalan pemerintahan. Teori, tapi juga memberikan wawasan praktis di balik kebijakan bagi membaca memahami pelaksanaan pemerintahan. Sebenarnya dirancang untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami, sekaligus memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi di lapangan. Semua dibahas dengan detail dan tetap ringan. Pertama dari ini adalah penekanannya pada realita pelaksanaan kebijakan. Ada banyak faktor yang berpengaruh, sumber daya manusia, struktur organisasi, komunikasi antar pihak, hingga dinamika sosial di masyarakat. Buku ini menggambarkan berbagai contoh kasus bagaimana kebijakan seringkali mengalami hambatan di lapangan. Mulai dari birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi, hingga resistensi dari masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi. Tidak hanya membahas tantangan, tapi juga menawarkan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Mengajak membaca untuk lebih kritis dan memahami bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak berhenti di atas kertas, melainkan diukur dari keberhasilannya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Yang membuat buku ini menonjol adalah penyajiannya yang sistematis, dengan bahasa sederhana namun tetap mendalam. Mahasiswa ilmu pemerintahan, ilmu politik, aparatur negara, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh bagaimana kebijakan dijalankan. Ini juga memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, menunjukkan bahwa proses penyusunan ilmu bukanlah kerja individu, melainkan hasil kolaborasi banyak pihak. Implementasi kebijakan dalam pemerintahan bukan hanya buku biasa, melainkan jendela untuk memahami dinamika pemerintahan yang sesungguhnya. Bagi Anda yang ingin memperdalam pengetahuan tentang jalannya pemerintahan dan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang efektif, ini adalah bacaan wajib. Terus belajar, terus kritis, dan mari kita bangun pemerintahan yang lebih baik.
kita memahami proses penting di balik jalannya pemerintahan. Ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana sebuah kebijakan diterjemahkan di dalam tindakan nyata. Tujuan membantu pembaca memahami tahapan pelaksanaan kebijakan dalam pemerintahan. Setiap babnya dirancang untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami, sekaligus memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Mulai dari perencanaan, koordinasi antar lembaga, hingga tantangan dalam proses penerapan di lapangan, semua dikupas dengan detail namun tetap ringan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah pendidikannya pada realita pelaksanaan kebijakan. Ada banyak faktor yang berpengaruh, sumber daya manusia, struktur organisasi, komunikasi antar pihak, hingga dinamika sosial di masyarakat. Buku ini juga menggambarkan berbagai contoh kasus bagaimana kebijakan seringkali mengalami hambatan di lapangan. Resistensi dari masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi. Tidak hanya membahas tantangan, tapi juga menawarkan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Ini mengajak pembaca untuk lebih kritis dan memahami bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak berhenti di atas kertas, melainkan diukur dari keberhasilannya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Yang membuat buku ini menonjol adalah penyajiannya yang sistematis, dengan bahasa sederhana namun tetap mendalam. Cocok untuk mahasiswa ilmu pemerintahan, ilmu politik, aparatur negara, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh bagaimana kebijakan dijalankan. Penulis juga memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, menunjukkan bahwa proses penyusunan ilmu bukanlah kerja individu, melainkan hasil kolaborasi banyak pihak. Implementasi kebijakan dalam pemerintahan bukan hanya buku biasa, melainkan jendela untuk memahami dinamika pemerintahan yang sesungguhnya. Bagi Anda yang ingin memperdalam pengetahuan tentang jalannya pemerintahan dan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang efektif, buku ini adalah bacaan wajib. Terus belajar, terus kritis, dan mari kita bangun pemerintahan yang lebih baik. Di balik jalan jika teori, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang pelaksanaan kebijakan sejak untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami, kaya pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Dalam kerja individu, melainkan hasil kolaborasi banyak pihak. Implementasi kebijakan dalam pemerintahan bukan hanya buku biasa, melainkan jendela untuk memahami dinamika pemerintahan yang sesungguhnya. Bagi Anda yang ingin memperdalam pengetahuan tentang jalannya pemerintahan dan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang efektif, buku ini adalah bacaan
wajib. Belajar, terus kritis, dan mari kita bangun pemerintahan yang lebih baik. Bagaimana sebenarnya kebijakan yang pemerintah membawa kita memahami proses penting di balik jalannya pemerintahan. Hanya menyajikan teori, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana sebuah kebijakan diterjemahkan di dalam tindakan nyata. Sesuai dengan tujuan membantu membaca memahami tahapan pelaksanaan kebijakan dalam pemerintahan. Setiap yang dirancang untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami, sekaligus kegagalan implementasi kebijakan perencanaan, koordinasi antar lembaga dan kekuatan utama dari kurangnya koordinasi hingga resistensi dari masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi. Strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi ilmu politik aparat negara maupun masyarakat umum yang ingin lebih jauh soal ini, dan bahwa proses penyusunan dalam kerja individu melainkan hasil kolaborasi dengan pihak. Implementasi kebijakan dalam pemerintahan bukan hanya biasa, melainkan jendela sampingan. Salah satu kekuatan utama dari ini adalah pendekatannya pada realita pelaksanaan kebijakan. Ada faktor sumber daya manusia, struktur organisasi, komunikasi antar pihak, hingga dinamika sosial di masyarakat. Berbagai contoh kasus bagaimana kebijakan seringkali mengalami hambatan di lapangan. Mulai dari birokrasi rumit, kurang koordinasi, hingga tidak hanya membahas tantangan, tapi juga menawarkan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Membaca untuk lebih kritis dan memahami bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak berhenti di atas kertas, melainkan diukur dari keberhasilannya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Yang membuat buku ini menonjol adalah penyajiannya yang sistematis, dengan bahasa sederhana namun tetap mendalam.
penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Dan bahwa proses penyusunan ilmu bukanlah kerja individu, melainkan hasil kolaborasi banyak pihak. Implementasi kebijakan tahan bukan hanya buku biasa, melainkan jadilah memahami dinamika pemerintahan yang sesungguhnya. Bagi Anda yang ingin memperdalam pengetahuan tentang jalan pemerintahan dan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang efektif, adalah bacaan wajib. Terus belajar, terus kritis, dan mari kita bangun pemerintahan yang lebih baik. Melalui buku implementasi dalam pemerintahan, Eric Comrie, SIP membawa kita memahami proses penting di balik jalannya pemerintahan. Buku ini tidak hanya teori, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana sebuah kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Disusun dengan tujuan membantu pembaca memahami tahapan pelaksanaan kebijakan dalam pemerintahan. Setiap babnya dirancang untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami, sekaligus memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Mulai dari perencanaan, koordinasi antar lembaga, hingga tentang proses penerapan di lapangan, semua dikupas dengan detail namun tetap ringan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah pendekanannya pada realita pelaksanaan kebijakan. Ada banyak faktor yang berpengaruh: sumber daya manusia, struktur organisasi, komunikasi antar pihak, dinamika sosial di masyarakat. Buku ini juga menggambarkan berbagai contoh kasus seringkali mengalami hambatan di lapangan. Mulai dari birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi, tetapi juga menawarkan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Ini mengajak pembaca untuk lebih kritis dan memahami bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak berhenti di atas kertas, melainkan diukur dari keberhasilannya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Yang menonjol adalah penyajiannya yang sistematis dengan bahasa sederhana namun politik. Aparatur negara maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh bagaimana kebijakan dijalankan. Juga memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, dan bahwa proses bukanlah kerja individu. Pemerintahan bukan hanya buku yang jadilah memahami dinamika pemerintahan yang sesungguhnya. Bagi tentang jalannya pemerintahan, pentingnya pelaksanaan kebijakan yang efektif, buku ini adalah bacaan wajib. Belajar, terus kritis, dan mari bagaimana kebijakan yang dibuat pemerintah dalam kehidupan nyata. Melalui buku kebijakan dalam pemerintahan, Eric Comrie, buku ini tidak hanya teori, tapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana sebuah kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Ini disusun dengan tujuan membantu pembaca memahami tahapan pelaksanaan kebijakan dalam pemerintahan. Setiap babnya dirancang untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami, sekaligus memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi proses penerapan di lapangan. Semua dikupas dengan detail namun tetap ringan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah pendekanannya pada realita pelaksanaan kebijakan, struktur organisasi, komunikasi antar pihak, hingga dinamika sosial di masyarakat. Buku ini juga menggambarkan berbagai contoh kasus bagaimana seringkali mengalami hambatan dalam yang dihadapi. Tidak hanya membahas tantangan, tapi juga menawarkan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Membaca untuk lebih kritis dan memahami bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak berhenti di atas kertas, melainkan diukur dari keberhasilannya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Yang membuat buku ini menonjol adalah penyajiannya yang sistematis, dengan bahasa sederhana namun tetap mendalam. Buku ini cocok untuk mahasiswa ilmu pemerintahan, ilmu politik,
maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh bagaimana kebijakan dijalankan. Penulis juga memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, menunjukkan bahwa proses penyusunan ilmu bukanlah kerja individu, melainkan hasil kolaborasi banyak pihak. Implementasi kebijakan dalam pemerintahan bukan hanya sesungguhnya. Bagi Anda yang ingin memperdalam pengetahuan tentang jalannya pemerintahan dan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang efektif, buku ini adalah bacaan wajib. Terus belajar, terus kritis, dan mari kita bangun pemerintahan yang lebih baik. Bagaimana sebenarnya kebijakan yang dibuat pemerintah dijalankan dalam kehidupan nyata? Melalui buku implementasi kebijakan dalam pemerintahan, Eric Comrie, SID membawa kita memahami proses politik dan jalannya pemerintahan. Buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana sebuah kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Disusun dengan tujuan membantu pembaca memahami tahapan pelaksanaan kebijakan dalam pemerintahan. Setiap babnya dirancang untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami, sekaligus memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, mulai dari perencanaan, koordinasi antar lembaga, hingga dalam proses penerapan di lapangan. Semua dikupas dengan detail namun tetap ringan. Salah satu kekuatan utama dari pendidikannya pada realita pelaksanaan kebijakan, struktur organisasi, komunikasi antar pihak, hingga dinamika sosial di masyarakat. Buku ini juga menggambarkan berbagai contoh kasus bagaimana kebijakan seringkali mengalami hambatan di lapangan. Mulai dari birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi, hingga resistensi dari masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi. Tidak hanya membahas tantangan, tapi juga menawarkan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Ini mengajak pembaca untuk kritis dan memahami bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak berhenti di atas kertas, melainkan diukur dari keberhasilannya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Yang membuat buku ini menonjol adalah penyajiannya yang sistematis, dengan bahasa sederhana namun tetap mendalam. Buku ini cocok untuk mahasiswa ilmu pemerintahan, ilmu politik, aparatur negara, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh bagaimana kebijakan dijalankan. Penulis juga memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, menunjukkan bahwa proses penyusunan ilmu bukanlah kerja individu, melainkan hasil kolaborasi banyak pihak. Implementasi kebijakan dalam pemerintahan bukan hanya buku biasa, melainkan jendela untuk memahami dinamika pemerintahan yang sesungguhnya. Bagi Anda yang ingin memperdalam pengetahuan tentang jalannya pemerintahan dan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang efektif, ini adalah bacaan wajib. Terus belajar, terus kritis, dan mari kita bangun pemerintahan yang lebih baik. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya memastikan apakah narasumber kita sudah masuk Zoom. Tes, tes, bismillah, sudah. Baik, selamat sore Bapak. Ya, sorry ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya Pak ya. Boleh.
Baik Bapak Ibu seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar pada sore hari ini. Serta yang kami banggakan seluruh peserta webinar yang telah hadir pada sore hari ini. Baik, perkenalkan, saya selaku host, Emilia Nirwana, akan memandu jalannya acara webinar pada sore ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar Meracik Opini yang Berarti. Semoga acara ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi pengalaman berharga untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinar, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting untuk acara ini. Yang pertama, mohon menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Kedua, aktifkan kamera agar interaksi selama webinar menjadi lebih nyaman dan terasa seperti bertemu langsung. 3. Pertanyaan dapat diajukan melalui fitur raise hand atau kolom chat. Dan yang terakhir, untuk link absensi akan dibagikan di akhir acara agar peserta yang mengisi absensi. Hadirin yang kami hormati, sebelum penyampaian materi berlangsung, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Beliau merupakan sosok muda yang inspiratif. Beliau juga merupakan seorang penulis yang lahir di Tanjung Enim, 21 Mei 2002. Saat ini beliau telah menyelesaikan studinya di UIN Suskaryau, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Perjalanan kepenulisan beliau dimulai dari keraguan banyak orang terhadap skripsinya. Namun, justru dari situlah muncul semangat yang luar biasa untuk membuktikan bahwa setiap tulisan memiliki nilai. Kini karya-karyanya telah terbit dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal Sinta, artikel populer di media nasional, cerpen yang dibukukan, serta esai ilmiah dalam book chapter. Beliau telah mengikuti berbagai pelatihan dan konferensi, diantaranya pelatihan penulisan sastra di Rumah Puisi Taufik Ismail, workshop penulisan jurnal internasional, student literasi camp, graduate international conference, dan program publikasi oleh LPDP. Sebuah kolaborasi yang menaungi lebih dari 20 penulis aktif dan telah menghasilkan lebih dari 100 karya tulis. Bagi beliau, menulis bukan sekedar keterampilan, melainkan bentuk pengabdian untuk berbagi gagasan, menyuarakan isu, dan menghadirkan perubahan. Baik, Ibu, dengan latar belakang dan inspirasi dan pemaparan beliau dalam webinar kali ini, mari kita sambut dengan hangat kepada Bapak Muhammad Fajri Zulian. Disilahkan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, panitia yang telah sibuk mempersiapkan acara webinar ini sampai hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang hadir pada webinar Jangan sore hidupkan hari ya, ini. kamera depannya. Tadi perkenalan diri saya sudah disebutkan juga oleh moderator. Kemudian latar belakang saya juga sudah disebutkan. Langsung saja mungkin kita akan membahas materi-materi yang apa
itu artikel opini. Jadi ini eh, PPT-nya udah ditampilkan kira-kira. Ya, sebentar ya, Pak. Baik, sambil menunggu PPT. Nah, jadi tadi juga sudah disebutkan bahwasannya ya kenapa saya menulis. Mungkin dari latar belakang saya yang dulunya deskripsi pagi, siang, sore, malam sudah saya kerjakan begitu rumitnya, tapi dengan enteng dosen menyebutkan bahwasannya tulisan Anda ini hanya dinilai dengan nilai kasihan. Nah, dari situlah tumbuh semangat ingin lebih lagi. Kalau bisa ketika saya menulis ke depannya, beliau mengacukan jempol terhadap tulisan saya. Mungkin itu sih latar belakang saya kenapa gigih dalam dunia kepenulisan ini. Oke, materi kita sudah ditampilkan ini oleh moderator. Itu judul yang saya angkat itu dari nurani ke narasi meracik opini yang berarti. Nah, sebenarnya semua tulisan itu harus dari hati, dari nurani. Sejatinya sekarang dunia yang penuh teknologi dan informasi ini, apalagi AI sudah beredar kemana-mana, mereka juga ikut bersaing dengan tulisan-tulisan kita. Nah, tapi disitulah pembeda antara robot dan manusia. Di situ beda antara AI dan manusia. Sedangkan manusia itu bekerja dengan hati, dengan rasa. Tetapi ketika robot ataupun AI, itu mereka hanya bisa menampilkan luar-luarnya saja, tanpa menyentuh hati sang pembaca. Jadi kita mulai dari nurani, kita mulai dari hati, langsung turun ke narasi. Meracik opini yang berarti. Oke, mungkin kita lanjut, moderator. Nah, di sini kita mungkin mempunyai filosofi, mempunyai panduan, mempunyai panutan masing-masing. Tetapi ketika saya memang menobatkan diri saya ingin menulis, itu tujuan saya yakninya ingin dikenang. Bukan hanya saat ini, tetapi nanti setelah saya dikubur rapat ke bumi ini. Tulisan saya masih abadi. Yang saya tinggalkan itu masih didiskusikan oleh orang lain. Yang saya tinggalkan masih dibaca oleh orang lain. Itu dia kata Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Manusia adalah bekerja untuk keabadian. Jadi orang yang menulis itu akan abadi selama-lamanya. Oke, lanjut kita, moderator. Kita masuk kepada pokok pembahasan kita, yakni tentang artikel opini. Apa sih artikel opini itu? Bedanya dengan artikel biasa itu apa? Bedanya dengan artikel-artikel ilmiah itu apa? Nah, di sini kita paparkan bahwasannya artikel opini itu adalah tulisan yang memuat pendapat penulis tentang isu tertentu yang sedang hangat di masyarakat. Jadi kalau yang namanya opini tentu pendapat dari sang sang penulis. Nah, isu-isu yang dibahasnya pun isu-isu yang lagi hangat oleh masyarakat atau lingkungan setempat. Jadi kalau isu-isunya udah lewat, isu-isunya sudah lampau, itu kurang relevan untuk ditulis sebagai artikel opini. Kemudian itu tujuannya beragam-ragam ya kalau namanya artikel opini. Itu bisa mempengaruhi kebijakan. Contoh ada kebijakan dari pemerintah yang menurut kita tidak relevan dengan akal pikiran kita. Maka kita buat artikel opini untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tersebut. Atau menyadarkan masyarakat. Contoh ada bencana-bencana alam, ada kayak seperti COVID kemarin. Gimana sih kita menyadarkan masyarakat? Boleh itu lewat artikel opini. Kemudian tentunya juga untuk menginspirasi untuk merubah keadaan setempat. Kemudian artikel opini ini biasanya dimuat di media massa, baik itu koran cetak ataupun
portal-portal media yang daring gitu. Nah, banyak tuh, tapi ada nanti rubriknya masing-masing itu. Beda antara artikel opini dengan berita dengan tulisan-tulisan yang lainnya. Nah, pokoknya kalau artikel opini itu dimuat di media cetak koran ataupun di portal-portal daring. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi. Dia ada rubrik khususnya kalau artikel opini. Itu bertulisan mana dia? Mana dia tadi? Ini hilang sendiri atau gimana? Bentar ya Pak, punya ada Oke, oke. gangguan. Nah, jadi balik lagi ya ke rubrik khususnya. Kalau artikel opini itu ada rubrik khususnya juga. Nah, nanti biasanya kalau tulisan kita itu ditandai dengan tulisan opini atau tulisan gagasan atau tulisan sudut pandang atau tulisan resonansi. Nah, itu tergantung dari medianya masing-masing menggunakan rubrik apa. Tapi yang umumnya yang saya sebutkan tadi gitu kan. Nah, oke lanjut apa moderator? Nah, ciri-ciri khas artikel opini yang pertama itu isunya aktual. Topik yang kita angkat itu sedang ramai dibahas oleh masyarakat atau lingkungan setempat gitu. Contoh kayak kemarin kasus Tom Lembong atau Raja Ampat. Nah, itu kan kasus-kasus yang marah oleh masyarakat itu. Dan ketika itu pula kita angkatnya. Jangan jangan isu itu sekarang terjadinya. Tapi tulisan kita itu terbit 2 bulan, 3 bulan setelah itu. Jadi nggak relevan lagi tulisan kita. Atau nggak harus isu-isu nasional, isu-isu di lingkungan setempat juga. Contoh banyak mahasiswa itu di kampus atau di apa ya pokoknya di dunia perkampusan ada sekarang kan zamannya ganti-ganti rektor. Nah, itu kan isu-isu terhangat sekarang. Apa yang perlu dikritiki, apa yang perlu diberikan opini kita tentang pemilihan rektor ataupun pergantian rektor itu. Nah, pokoknya isu-isu yang lagi hangat di masyarakat ataupun di lingkungan kita setempat. Nah, tentu artikel opini ini bahasanya padat, persuasif, itu tidak bertele-tele dan tentunya mampu mempengaruhi pembaca. Tujuan kita menulis opini ini kan untuk mempengaruhi pembaca, untuk ikut dengan opini kita, untuk diskusi dengan opini kita. Jadi kalau tulisan kita hanya lalu begitu saja, saya rasa kita gagal untuk membuat artikel opini gitu. Nah, ciri selanjutnya itu ada sudut pandang yang jelas. Jadi sudut pandang yang jelas ini kita tuh berdiri di mana gitu. Contohnya kasus Tom Lembong kemarin yang marak-maraknya kan, kita berdiri di mana? Apakah kita pro akan penjeblosan Tom Lembong di penjara atau kontra dengan pendapatnya hakim gitu kan? Nah, itu kita harus berdiri di sebelah pihak. Tapi kalau kita netral-netral aja, saya rasa opini kita kurang menarik nanti dibaca oleh pembaca gitu. Contohnya di kasus Tom Lembong kemarin. Saya rasa Tom Lembong itu patut dipenjarakan, tapi putusan hakim kayaknya harus dipertanyakan. Jadi gimana pendapat Anda? Kan itu seperti itu dibaca oleh pembaca nanti. Di mana Anda berdiri gitu kan? Nanti akan kurang relevan atau kurang menarik artikel kita tuh. Kemudian artikel kita itu didukung dengan data dan logika. Harus ada data. Contohnya kayak Tom Lembong kemarin, data-data tentang gula yang diekspornya, tahu data-data, pokoknya apapun isu yang akan kita angkat itu perlu data. Karena kalau omongan tulisan tanpa data hanyalah sebuah kata-kata gitu kan, nggak ada isinya gitu kan. Kalau kata orang dulu kan tong kosong nyaring bunyinya gitu kan. Nah, seperti itu. Tulisan kita tuh harus dilandasi oleh data dan juga dipikirkan oleh logika. Mungkin seperti itu. Lanjut, moderator. Nah, ini struktur artikel opini ini tidak menetap ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Jadi ini hanya yang saya sering lakukan seperti ini. Tapi yang namanya artikel opini nggak harus seperti ini semuanya strukturnya.
boleh, tapi judul lah harus di awal gitu ya. Judul harus di awal. Nanti terkait struktur itu bapak-bapak ibu-ibu bisa ya sering baca ataupun lihat media yang dituju. Apa yang diminta, rules apa yang di, dipaparkan oleh media tersebut. Dan di sini biasanya saya menggunakan judul itu pertama. Kemudian ada lead pembuka. Untuk yang keduanya, yang ketiganya itu ada isi argumen kita. Yang keempat penutup. Nah di judul itu kita usahakan semenarik mungkin itu. Seringkali kan itu provokatif atau metaforis itu. Nah, yang saya sering lakukan itu di judul itu memang menarik, tapi menariknya itu bukan sekedar menarik gitu loh. Nah, ketika membuat judul itu saya biasanya pertama saya bikin orang bertanya-tanya gitu loh. Apa maksud dari judul ini gitu loh. Nah, tentu orang bertanya itu tidak hanya bertanya seperti itu aja gitu kan. Kalau hanya tanya-tanya, alah ini nggak jelas nih artikelnya, itu percuma aja gitu kan. Nah, di sisi orang bertanya-tanya dengan artikel kita, orang bertanya-tanya tentang judul kita, nah orang juga harus penasaran dengan judul kita nih. Nah, ketika orang bertanya-tanya, kemudian orang penasaran, otomatis orang akan ngeklik artikel kita. Orang akan nge-scroll artikel kita ke bawah. Oh, menarik ini gitu kan. Nah, kemudian ketika judul kita telah menarik, orang sudah ngeklik artikel kita, orang udah baca artikel kita, mulai dari judul tadi, jangan habis di situ saja ngebomnya gitu loh. Kita bom lagi pembaca itu dengan lead yang menarik, yang lebih satir lah bahasanya kalau kata orang-orang literasi ya, yang lebih eh, menggigit gitu. Contohnya sering saya dipaparkan itu di apa? Di artikel-artikel saya tuh ini contohnya kemarin ada artikel kayak saya tentang nih, hati-hati Bu, kursi itu terlihat nyaman tapi kakinya pernah dipakai menyangga kekuasaan yang alergi kritik dan haus tepuk tangan. Nah, tahu ini, botol kosong itu kalau mau dituang atau diminum harus diisi dulu. Kalau nggak ada isinya, apa yang mau dituangkan, apa yang mau diminum. Profesor Dr. Syafruddin. Ataupun banyak lead-lead saya yang saya pokoknya ada lead-lead yang menarik yang saya timbulkan atau nanti kutipan-kutipan lain dari pakar ataupun dari tokoh-tokoh. Ini contohnya di artikel saya juga saya paparkan pendapatnya John F. Kennedy. The time to repair the roof is when the sun the sun is shining gitu kan. Itu yang menarik-menarik. Pokoknya lead-lead yang menarik bakal eh, nge-scroll lagi lah pembaca itu lah. Harus paparkan lead yang menarik, yang menggigit gitu. Kemudian tentulah namanya artikel opini harus ada isinya, harus ada argumennya. Nah, di mana letak posisi kita, apa isi argumen kita, mendukung apa atau tidak gitu kan. Kemudian di yang terakhir itu ada penutup. Ada simpulan, ada solusi, tahu ajakan yang meninggalkan kesan mendalam terhadap pembaca. Oke, boleh lanjut, moderator. Nah, ini sedikit refleksi dari saya. Proses kreatif dari nurani ke narasi. Menulis opini dimulai dari keresahan atau pertanyaan batin terhadap suatu suatu isu. Proses ini berlanjut dengan riset dan refleksi, lalu dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang logis, yang menyentuh, dan yang komunikatif. Nah, keseimbangan antara empati, nurani, dan kejelasan berpikir narasi adalah sebuah kunci. Oke, boleh lanjut. Nah, tips-tips ini mungkin ya boleh kita searching juga di Google juga banyak. Ya, ini mungkin tips-tips umum yang bisa saya paparkan. Tips menulis opini yang menarik. Nah, yang pertama tuh sesuaikan gaya bahasa dengan media tujuan. Contohnya kita ingin menuju media Kompas. Ya, kita harus pahami juga bagaimana tulisan-tulisan orang di Kompas itu. Seperti apa ciri-cirinya. Apakah biasa-biasa saja, adem-adem saja, atau yang lebih satir seperti Mojok gitu kan. Yang banyak kalimat-kalimat nyelenehnya. Nah, itu kita perhatikan gimana orang lain menulis di media tersebut. Kemudian, hindari paragraf yang terlalu panjang.
Nah, paragraf-paragraf yang panjang itu biasanya kan kayak di artikel ilmiah itu ya word it saja. Tapi di artikel opini itu kita hindari sebisa mungkin gitu loh. Soalnya ketika orang membaca artikel opini itu kesannya cepat, pengen yang informatif, pengen yang menarik gitu loh. Pengen yang ya nggak usah bertele-tele gitu. Jadi utamakan kalimatnya itu yang singkat-singkat, kemudian paragrafnya jangan yang terlalu panjang gitu. Nah, kemudian gunakan kata-kata yang kuat, sederhana, dan efektif. Kalau bisa juga kita tambahkan analogi-analogi yang menarik, yang bisa mendukung artikel kita. Kemudian cerita-cerita pendek yang relevan lah dengan argumen kita nanti gitu ya. Nah, itu tipsnya yang terakhir, perbanyak perbanyak membaca opini dari penulis lain sebagai bahan ajar. Nah, itu tadi yang kita sampaikan di awal tadi. Oke, boleh lanjut, moderator. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum yang sering dialami oleh ya penulis-penulis opini. Itu tulisannya terlalu umum atau normatif tanpa sikap yang jelas. Ah, udah saya sebutkan tadi di awal bahwasanya ketika kita menulis artikel opini, kita harus tahu di mana kita berdiri. Kita mendukung atau tidak, kita paham atau tidaknya. Kemudian kurang data, itu juga mempengaruhi bagusnya artikel opini kita. Juga menumpuk-numpuk isu. Ya, isu kalau kita membahas satu isu, fokus satu isu aja. Jangan banyak isu di dalam satu artikel. Contohnya kita membahas kasus Tom Lembong. Kemudian di di bawahnya kita sambung lagi dengan dengan kasus Raja Ampat. Nah, kemudian kasus-kasus yang lain juga kita masukkan. Jadi nggak relevan, nggak bagus nanti artikel kita. Fokus kepada satu satu isu aja. Nah, ini kesalahan teknis, itu salah ketik, salah ejaan, atau penggunaan bahasa yang tidak efektif itu bisa kita latih lah dengan seiringnya berjalannya waktu, dengan seiringnya berjalannya jam terbang itu kemungkinan akan membaik sendiri kalau kesalahan-kesalahan teknis itu. Mungkin itu kita lanjut, moderator. Nah, bagaimana agar tembus media? Ya, pertama kita harus pahami bagaimana karakteristik dari media tersebut. Itu sudah kita jelaskan gitu kan. Nah, kemudian kita cari ah, email resmi dari media tersebut gitu. Biasanya itu di bawah-bawah websitenya itu langsung ada emailnya. Kita tanyakan di situ kemana kita harus kirimkan artikel opini. Biasanya juga banyak kok media-media daerah juga banyak biasanya itu menaruh nomor telepon, nomor WhatsApp untuk dihubungi oleh oleh penulis kemana harus dikirim tulisannya gitu kan. Nah, etika publikasi juga harus kita perhatikan. Jangan setelah kita selesaikan tulisan kita, kemudian di Kompas kita kirim, di Mojok kita kirim, di detik.com juga kita kirim, ke media-media daerah juga kita kirim. Oh, padahal ini belum belum tahu mana yang ACC, mana yang mau publis gitu kan. Jadi kita kirim semuanya itu kena etika publikasi kita. Boleh mengirim lebih dari satu, tapi selesaikan satu dulu. Contoh ketika kita mengirim ke Kompas, tab diterima, berarti nggak perlu kirim ke yang lain. Kalau nggak diterima atau udah di reject, baru kita kirim ke media-media yang lain. Biasanya itu 3 hari paling lama atau semingguan lah paling lama itu udah ada respon dari medianya gitu. Tapi kalau juga belum ada respon, boleh kita tarik lagi draftnya, kita kirim ke media-media yang lain. Nah, ini penting ini, lampirkan biodata kita. Soalnya kalau media-media nasional, saya rasa ya, itu memang memperhatikan bagaimana biodata seorang penulis gitu loh. Siapa sih penulisnya ini gitu kan? Itu memang diperhatikan kali. Kalau orang-orang biasa mungkin payah itu media-media nasional untuk nge-publishnya gitu kan. Itu sih yang saya alami gitu ya. Mungkin itu tipsnya. Boleh dilanjutkan. Nah, ini beberapa karya-karya saya yang udah tulis di media. Itu ada ya, nanti bisa teman-teman atau Bapak Ibu ketik di Google itu Muhammad Fajri Zulian, kata kuncinya juga udah langsung keluar beberapa tulisan saya. Nah, di situ kan saya paparkan judul-judul yang memang bikin orang tuh bertanya-tanya dan orang penasaran apa isi dari artikel ini gitu loh kan. Alhamdulillah ini ya apa mungkin nggak seinstan ini gitu kan, ada prosesnya, nggak
nggak langsung like-nya 1.500, like-nya 2.000 sampai mau 3.000-an gitu kan. Bahkan ini juga sekarang alhamdulillah tulisan-tulisan saya juga banyak dinotis oleh masyarakat, oleh tokoh-tokoh pemerintahan juga sudah ada yang notice. Itu Bapak Dasrizal Datuk Pangulubasa, Ketua Bakorkan Provinsi Sumatera Barat juga ngenotis, bahkan sampai ke WA juga ada juga ada yang ngenotis sampai ke WA gitu. Oke, itu boleh dilanjut, moderator. Nah, ini di last presentasi, last materi kita itu penutup dari saya, Muhammad Fajri Zulian, atau kerap dipanggil Elva atau KL di dunia literasi. Menulis opini bukan soal tahu, tapi tentang jujur pada yang pilu. Dari situlah goresan Elva lahir. Nikmati setiap nikmati setiap goresannya. Barangkali di situ kau temui sunyi yang lama kau pendam sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya, Muhammad Fajri Julian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit undur diri dan kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Fazri Zulian atas materi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, dan bermanfaat sekali. Hadirin yang berbahagia, kita telah mendengarkan pemaparan materi yang sangat menarik dari narasumber kita. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Silahkan yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan raise hand atau melalui kolom chat. Nanti kami akan berikan kesempatan untuk berbicara secara bergiliran. Silakan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan kita batasi hanya 3 pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Baik, yang pertama kepada Bapak Akrom. Ya Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pemateri. Langsung saja nih saya mau bertanya masalah opini. Jadi opini ini itu kan pembuatan artikel yang tidak nyata bahasanya atau praduga atau pembohongan lah. Jadi kalau sudah seperti itu, tatkala kita expose ke media misalnya, atau kita kirim ke media, apakah itu tidak dikenakan undang-undang? Bahwasanya itu belum tentu benar loh, faktanya seperti itu. Mungkin itu saja itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Padri boleh langsung dijawab saja, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Akrom yang sudah bertanya. Sebenarnya gini, yang namanya artikel opini ya Pak ya, sama lah kayak kita unjuk rasa ke pemerintahan atau menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintahan. Nah, itu kan yang saya notice di awal tadi, ketika kita memang membuat suatu argumen, itu tentunya harus kita validasi dengan data dan fakta. Nah, ketika itu tidak ada, tulisan kita itu hanya hampa saja gitu, hampa nggak ada isinya gitu. Orang lain pun nggak bakal tertarik dengan tulisan kita. Kalau kata orang dulu kan itu tong kosong nyaring bunyinya gitu. Ini tulisan-tulisan cuma omong-omong doang, nggak ada fakta dan datanya gitu. Kalau terkait isu-isu kebohongan, pembohongan atau segala macamnya, apakah itu tidak terkena kasus atau segala macamnya? Saya rasa nggak ada sih pasal-pasal ketika kita memang tidak menyinggung seseorang, tidak me, ya tidak menyinggung seseorang lah istilahnya. Saya rasa fan-fan saja artikel itu. Mungkin seperti itu, Bapak. Baik, kepada Bapak Akrom, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Akrom. Selanjutnya kepada Pak Anjar Mahmudin, silakan kepada Bapak. Oke, terima kasih Bu Nirwana. Saya tujukan kepada Pak narasumber bahwa judulnya ini dari nurani ke narasi, meracik opini yang berarti. Eh,
opini, artikel itu kan ada di akademisi, ada di yang dikirim ke media, media seperti Kalau dijelaskan yang oleh saya Pak Elpa tadi, Kompas, Media nilainya, Indonesia, Suara Rakyat, dan lain-lain sebagainya. Kadangkala ketika ya. kita mengirim suatu opini, Oh, itu duh, tapi udah. pengalaman dari Pak Elpa itu oh, kenapa sering ditolak oleh media tersebut. Bahkan ketika bimbingan sama dosen, pembuatan artikel untuk mata kuliah itu semudah-mudahnya untuk mencoret-coretnya dosen tersebut. Bahkan seperti yang dibilang Pak Elpa tadi, nilai kasihan katanya kan, nilai kasihan. Oleh karena itu, eh, dari judul webinar kita pada sore hari ini, bahwa dari keprihatinan kita dalam membuat gagasan, eh, sehingga tercipta sebuah opini agar menarik para pembaca, sesuai judul dengan isi yang kita buat dalam sebuah opini tersebut. Menurut narasumber Pak Elpa, itu kira-kira media-media yang bisa menghasilkan bahkan satu artikel, karena lagi di Kompas itu kan bisa nanti memiliki honor kita 2 juta rupiah per opini. Pengalaman dari Pak Elpa kira-kira itu sudah pernahkah masuk opini Pak Elpa di media Kompas atau media Indonesia atau media eh, The Post gitu bahasa Inggrisnya itu kan, nah itu kan. Itu kira-kira Pak Elpa, terima kasih, mohon penjelasannya karena saya pun pengalaman seperti di awal tadi dibilang Pak Elpa, mudah kali dosen itu menyalahkan apa artikel atau opini yang kita buat, sehingga seolah-olah nilai yang diberikan itu nilai kasihan. Itu saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anjar. Silakan kepada Bapak Elva boleh dijawab. Oke, terima kasih kepada Bapak Anjar yang sudah bertanya. Ya, terkait bagaimana publikasi dari setiap artikel yang kita kirim, itu ya tergantung dari medianya. Ya, yang seperti kita apa ya. Nah, kalau dibilang kenapa sih kira-kira tulisan kita tuh masih sering juga ditolak oleh media-media seputar gitu kan, ataupun media-media daerah, media-media nasional, bahkan atau media-media yang mengeluarkan budget lah istilahnya untuk penulis gitu ya. Yang pertama yang harus kita notice itu Pak, itu kerelevanan dengan kasus atau isu yang kita angkat itu Pak. Itu yang harus kita notice awal-awal dulu Pak. Ketika kita membahas kasus-kasus yang memang relevan, sudah adakah orang yang membahas itu? Ini apalagi kita kirimnya ke media nasional, saingannya dari Sabang sampai Merauke gitu kan, beratus-ratus juta penulis mengirimkan artikel yang sama. Contoh kasus Tom Lembong kemarin, kita kirimkan juga tulisan kita. Nah, otomatis si reviewer itu melihat dari judulnya saja, dilihat yang mana yang menarik, kemudian dari biodatanya yang kedua. Nah, itu yang saya alami ya, yang saya lihat dari penulis-penulis artikel opini yang lainnya itu ya kemungkinan besar itu di judul dan di biodata saja dilihatnya dulu. Itu ratusan artikel yang masuk itu hanya ya sama lah polanya seperti artikel-artikel ilmiah. Itu si reviewer, si editor, si reviewer lah itu bakal melihat dari judulnya mana judul yang menarik, bakal diseriusin, bakal dicek lagi gitu kan. Tapi kalau udah nggak menarik di awal udah tuh di skip itu tulisan kita. Itu yang pertama. Kemudian pengalaman saya ya itu juga Pak, kendala saya Pak, kendala saya belum diberi tembus untuk media-media seperti Kompas, seperti Detik ataupun yang media-media nasional yang berbudget gitu Pak, itu belum 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 sempat untuk tembus di situ gitu Pak.
Mungkin next time dan seiring berjalannya waktu, insya Allah gitu kan. Tapi tetap kita harus terus bukannya kita bukan gara-gara kita nggak publish di media nasional kita nggak nulis gitu ya. Tetapi kita tetap menyalurkan apa isi hati kita, apa isi pikiran kita, walaupun itu hanya ke keluarga kita saja. Dan media-media daerah juga banyak kok yang bisa kita publish, yang bisa kita publikasikan tulisan kita. Di situ juga membangun portofolio kita juga itu. Seiring berjalannya waktu nanti Kompas bakal ataupun media-media nasional juga bakal mempertimbangkan tulisan-tulisan kita. Ya. Oke, mungkin seperti itu, Bapak. Oke, oke. Baik, terima kasih kepada Pak Elva. Bagaimana Pak Anjar? Apakah pertanyaan sudah terjawab, Bapak? Udah ada gambaran. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bapak Anjar. Selanjutnya, Ibu Devina Novela, kepada Ibu silakan. Angkat tangan tuh mau Ra. Aku angkat tangan dari tadi. Pada Aku moderator, di sini saya ingin bertanya kepada narasumber, yaitu Pak. Di sini saya akan bertanya mengenai tentang hakikat kebenaran dalam opini. Nah, kan kita ketahui bahwasannya artikel opini itu sering dianggap sebagai ruang bebas untuk menyampaikan sebuah pendapat. Tetapi dalam kebebasan itu muncul pertanyaan, apakah setiap opini itu harus dianggap benar hanya karena itu suara pribadi, atau adakah ukuran moral yang membatasi opini? Nah, jadi pertanyaannya, menurut narasumber, dalam menulis artikel opini, apakah kita itu bertanggung jawab untuk mengejar kebenaran atau cukup menyampaikan apa yang kita yakini sebagai benar, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan bertanggung jawab moral? Nah, kemudian kan tema hari ini tentang nurani. Jadi, apakah nurani itu bisa dijadikan landasan epistemologis dalam menulis? Nah, itu jadi pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Devina. Silakan kepada Bapak Elva. Boleh langsung dijawab, Bapak. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Devina yang sudah bertanya mengenai ya suatu kebenaran yang hadir dari suatu tulisan ataupun dari suatu pendapat kita lah. Kemudian yang kedua itu apa sih epistemologi eh, dari apa jadi yang kedua, moderator? Yang kedua, apakah nurani bisa dijadikan landasan epistemologis Ya. dalam menulis? Oke, kita jawab dulu. Yang pertama itu apakah tulisan-tulisan yang kita kita tulis itu pendapat-pendapat kita yang kita sampaikan itu harus diyakini orang benar? Jawabannya tentu tidak. Orang lain nggak bisa kita paksakan untuk meyakini apa yang kita tulis itu, apa yang kita sampaikan itu benar. Nah, itu ya poin pertamanya. Nah, itu setelah itu, tapi jangan lupa, ketika kita memang menulis artikel, kita menyampaikan suatu pendapat, itu kita harus yakini. Kita juga harus yakin. Kita yakini di diri kita pribadi bahwasanya suatu kebenaran itu yang harus penting tuh. Tapi kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain bahwasanya pendapat kita ini, tulisan kita ini ada kebenaran dan eh, kebenarannya. Kemudian nurani apakah bisa kita jadikan epistemologi atau sumber sumber dari kebenaran? Sebenarnya bukan sumber kebenaran juga ya yang saya notice dari nurani. Tapi bagaimana kita menulis itu memang dirasakan oleh pembaca-pembaca yang lainnya. Memang diresapi oleh pembaca-pembaca lainnya gitu. Karena ya seiring berjalannya waktu sekarang teknologi sudah maju, informasi sudah berseliweran kemana-mana. Itu ketika tulisan hanya dihasilkan dengan robot AI, ya terkesan hambar dan hampa seperti itu aja gitu loh. Makanya saya himbau kepada setiap penulis, mari hasilkan tulisan itu dari hati kita, nurani kita.
Mungkin seperti itu jawaban yang bisa diberikan. Terlebih dan kurang, kita mohon maaf. Kembalikan kepada Bu Moderator. Baik, terima kasih Bapak. Pada Ibu Devina, bagaimana Ibu? Atau pertanyaannya apakah sudah terjawab? Pada Ibu Devina. Jadi terkait hakikat kebenaran dalam opini kan kan apa ya? Kan tadi poin pertanyaannya juga ada atau adakah ukuran moral yang membatasi opini? Nah, jadi menurut narasumber sendiri, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab moral kita untuk menulis artikel opini itu? Baik, kepada Bapak Elva, boleh langsung dijawab Bapak? Oke, batas dari suatu kebebasan kita beropini itu, ya negara pun nggak membatasi kita asalkan kita tidak menyinggung kepribadian seseorang, menyinggung pribadinya seseorang. Contoh ketika kita mengkritiki pemerintahan atau taruhlah kita mengkritiki presiden, yang kita kritik itu ya presidennya bukan orangnya gitu loh. Ah, itu mungkin kebebasan yang batas kebebasan yang ada pada suatu artikel opini atau suatu kritikan gitu loh. Mungkin itu jawabnya, Ibu Dovina. Baik, kepada Ibu Devina, apakah sudah terjawab Ibu? Baik, terima kasih kepada narasumber dan moderator atas kesempatannya pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Devina atas pertanyaannya. Sepertinya tadi ada yang mengangkat tangan pada Bapak Ahmad. Oh ya, Ya, silakan Bapak. baik, sebentar ya. Jadi kalau kita melihat dari judul ya, dari judul webinar ini adalah dari nurani ke narasi, ya kan? Kemudian meraci opini yang berarti. Jadi yang ingin saya tanyakan, ketika kita membuat opini, ya, ketika kita membuat opini, kemudian opini tersebut menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu intelek sehingga dia tidak bisa difaham oleh orang-orang yang awam, ya. Maka dalam hal ini kita menggunakan bahasa yang sederhana atau bahasa-bahasa yang memang bahasa intelek yang diketahui oleh orang-orang tertentu. Artinya ketika kita hanya menggunakan bahasa yang sangat sederhana, oh orang yang seperti ini kok buat opini, bahasanya sangat sederhana, mungkin orang yang tidak berpendidikan, kan gitu. Mungkin sebagian orang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah nurani, ya. Ketika kita melihat sesuatu, ya, maka itu bisa menjadi narasi tulisan kita, ya. Apakah hal yang seperti ini juga merupakan suatu tulisan yang bisa diyakini bagi diri kita? Kalau yang menulis pasti yakin, tetapi yang lain mungkin belum tentu, kan gitu. Nah, untuk memberi keyakinan terhadap yang lain, apakah kita harus menunjukkan tentang masalah dalilnya atau mungkin bukti dukungnya lah yang kuat. Nah, seperti itu. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad. Nah, Bapak Elva, langsung dijawab Bapak. Oke, tadi yang pertanyaan pertama tadi agak kurang dengar tadi, agak kurang jelas tadi. Suaranya juga Oh iya, kecil jadi tadi. pertanyaannya kan, ketika kita menulis opini menggunakan bahasa yang intelek, ya, sehingga di situ kurang difahami oleh orang-orang awam, ya, apakah dalam hal ini kita harus menggunakan bahasa yang seperti itu atau cukup dengan bahasa yang sederhana sehingga kita nanti mendapat cacian yang kurang baik juga menurut orang-orang yang berpendidikan, kan gitu. Jadi kita mengambil yang posisi di mana gitu. Oke, baik. Yang pertama yang bisa kita lihat dulu, kalau kita ya contoh kaum kaum intelek, kaum kaum akademisi,
Ya. Kemudian kita menulis artikel opini dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang ya lumrahnya di masyarakat gitu kan. Nanti takutnya di orang-orang awam, di orang-orang yang membaca berita begitu aja, mereka menyangka, loh, ini kok orangnya menulis seperti ini ya. Apakah mereka nggak terpelajar ataupun segala macamnya? Sebenarnya enggak sih, Bapak. Ketika kita memang eh, menulis artikel opini, ketika orang pun membaca artikel opini, kan sudah ada tuh dikasih rubriknya di awal. Ini artikel opini. Dan ciri khas artikel opini itu sendiri, itu bahasanya bahasa yang sederhana dan efektif. Karena tuju, apa, tujuan artikel kita, tujuan pembaca kita, itu adalah kaum-kaum publik, kaum-kaum masyarakat, ataupun bukan berbeda dengan artikel-artikel ilmiah yang notabene itu untuk akademisi gitu. Nah, makanya saya rasa nggak mengganggu kredibilitas kita menulis artikel opini dengan gaya bahasa yang sederhana, efektif, ataupun yang lebih satir. Banyak kok orang ke masyarakat-masyarakat yang suka dengan artikel-artikel dari dosen-dosen yang di UGM, yang apa, artikel-artikel dari dosen-dosen UGM yang memang bahasanya itu bahasa, ya kalau bisa dibilang bahasa caci maki gitu loh. Tapi itu yang menarik bagi masyarakat gitu loh. Mereka nggak ngenotis sampai, oh, ini orangnya nggak berpendidikan, oh, ini kata-katanya kok kasar ini. Orang paham dengan apa yang dituliskan oleh si penulis. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua tadi itu tentang apa tadi, Pak? Nurani. Ya. Jadi ketika tentang masalah nurani ya kan. Jadi ketika kita nurani itu artinya sesuatu yang ada di dalam hati kita kan gitu. Sesuatu yang ada di dalam hati kita dan juga ada yang di dalam pikiran kita. Kemudian kita narasikan dengan suatu tulisan, ya kan? Dengan suatu tulisan, apakah tulisan tersebut itu bisa memberikan terhadap masyarakat untuk meyakini, kalau yang menulis pasti yakin, ya kan? Nah, kemudian masyarakat yang lain, ini betul enggak kan gitu. Nah, disitulah kita harus menggunakan untuk bukti dukungnya sebagai penguat akan tulisan kita atau tidak. Oke. Nah, itu tadi yang kita notice di awal juga, bahwasanya setiap tulisan kita, setiap opini kita, setiap pendapat kita harus dilandasi oleh data. Data ini bukan hanya berkisar data ini bukan berbicara tentang angka saja. Apakah itu nanti ketika kita berbicara tentang opini keagamaan, spiritualitas, tentu kita harus sertakan data. Datanya apa? Baik itu dengan dalil atau nas-nas yang relevan dengan pendapat kita. Agar apa? Agar memang kuat argumen kita, agar kuat opini kita, dan orang lain pun yakin dengan apa yang kita sampaikan. Makanya harus makanya setiap tulisan kita itu harus kita paparkan untuk mendukung tulisan kita. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Elva. Bagaimana Pak Ahmad? Apakah pertanyaan sudah terjawab, Bapak? Udah cukup. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk mengenalkan CV Diva Press Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Devi Gita Mayanti, selaku General Manager CV Diva Press, untuk menyampaikan informasi terkait paket-paket penerbitan. Kepada rekan saya Devi, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan, izinkan saya menjelaskan. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan, izinkan saya menjelaskan tentang beberapa paket yang ada di CV Diva Press Indonesia ini. CV Diva Press Indonesia adalah perusahaan penerbitan buku yang membantu penulis dari berbagai kalangan seperti dosen, mahasiswa, dan umum untuk menerbitkan buku yang profesional dan ber-ISBN. Beberapa paket yang kami sediakan yaitu
Pertama ada paket kolaborasi, yaitu paket penulisan bersama dengan penulis lain dengan harga mulai dari 150.000 per bab kecuali bab 1 yaitu 300.000. Yang kedua, ada paket tulis hemat, yaitu Bapak Ibu yang udah punya naskah minimal 75 halaman sudah bisa dijadikan buku dengan harga 500.000. Ketiga, ada paket standar, yaitu jika Bapak Ibu yang sudah punya naskah minimal 75 halaman dan turnitinnya maksimal sudah 30%, tapi tidak ingin memasukkan ke template buku, kami bisa bantu Bapak Ibu untuk memasukkan ke template dan memproses hingga terbit dengan harga 750.000. Selanjutnya ada paket tulis tunggal, yaitu buat Bapak Ibu yang tidak mau ribet, cukup kirimkan naskahnya saja ke kami akan proses hingga terbit dengan harga 1 juta. Selanjutnya ada paket konversi, yaitu jika Bapak Ibu punya skripsi, tesis, dan jurnal yang ingin dijadikan buku, terbitkan saja di CV di Papres Indonesia dengan harga 1.250.000. Selanjutnya ada paket crossfitter, yaitu jika Bapak Ibu sibuk dan belum sempat nulis, cukup Bapak Ibu berikan judulnya saja ke kami, bahkan jika tidak ada judul, maka akan kami bantu. Dan Bapak Ibu hanya terima beres saja dengan harga 4 juta. Yang terakhir ada paket antologi, yaitu kumpulan cerita penulis berupa fiksi, khayalan, inspirasi, pantun, novel, dan lain-lainnya dengan harga 1 juta. Adapun fasilitas yang akan Bapak Ibu dapatkan dari paket yang ada di Divapres ini, yang pertama ada e-book, sertifikat haki, 2-5 buku fisik gratis, sertifikat penulis, terindeks Google Scholar, Richard Grant, dan Akademi, parafrase dan cek ternutin, royalti 20% jika buku terjual, video ulasan buku, make up gratis, promosi penjualan, layout, dan desain cover profesional. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi mengenai program penerbitan buku yang saat ini sedang kami jalankan. Dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan, kami di Divapres Indonesia sedang mengadakan promo merdeka berupa diskon 17% untuk semua paket penerbitan buku, khusus selama bulan Agustus ini saja. Promo ini hanya berlaku untuk 50 naskah tercepat dan sekarang hanya tersisa 41 naskah saja. Jika Bapak Ibu tertarik atau ingin berkonsultasi lebih lanjut, silakan hubungi kami dan kami siap akan membantu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga promo ini bisa menjadi kesempatan baik bagi Bapak atau Ibu untuk segera menerbitkan karya terbaiknya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada rekan saya atas penyampaian informasi mengenai beberapa paket menarik dari CV Divapres Indonesia. Semoga informasi tersebut bisa menjadi referensi dan motivasi bagi Bapak Ibu serta teman-teman untuk mulai menerbitkan karya terbaiknya. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara kita berakhir, mari sama-sama kita mengaktifkan kameranya Bapak Ibu untuk sesi dokumentasi. Silakan dinyalakan kameranya dan berikan senyuman yang terbaik. Silakan 1, 2, 3. Baik, boleh sekali lagi Bapak Ibu diangkat jempolnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelum meninggalkan room Zoom, silahkan untuk Bapak Ibu mengisi link absensi yang sudah kami bagikan di kolom chat. Sehingga nantinya sertifikat akan kami bagikan sesuai dengan link absensi yang terisi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, rangkaian acara pada hari ini telah kita lalui bersama dengan lancar. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Fajri Zulian, dapat memberikan ilmu dan inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini terdapat
kekurangan, ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Baik, Bapak Ibu, akhir kata, saya Emilia Nirwana selaku pembawa acara, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu seluruhnya. Sampai jumpa di kesempatan webinar berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lab. Oke, gitu aja mungkin terima kasih kepada pihak Diva Press dan moderator yang sudah mewadahi acara ini. Saya izin pamit dari dari Zoom. Baik, Baik, Bapak, terima Assalamualaikum kasih banyak, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan semakin besar. Melalui buku perlindungan hukum, Track Space Journey, terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan, Safrizal SH membahas pentingnya memberikan jaminan hukum kepada para pengguna jasa ini. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pemahaman mendalam mengenai hak konsumen, tanggung jawab penyedia jasa, serta peran regulasi dalam memastikan keselamatan dan kepastian hukum di sektor transportasi penyeberangan. Buku ini disusun dengan tujuan memperkenalkan konsep perlindungan hukum secara menyeluruh kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan. Sebagai salah satu moda transportasi yang berkembang pesat, angkutan penyeberangan membawa tantangan tersendiri terkait keselamatan, pelayanan, dan pertanggungjawaban hukum. Safrizal mengupas aspek perlindungan hukum ini, mulai dari hak pengguna jasa, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga regulasi pemerintah yang mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman dan terjamin. Salah satu fokus utama buku ini adalah bagaimana perlindungan hukum di sektor ini masih memerlukan penguatan, baik dalam praktik maupun regulasi. Penulis menjelaskan konsep space journey atau perlindungan hukum sebagai landasan penting dalam hubungan antara pengguna dan penyelenggara jasa. Ini juga menyoroti hak-hak pengguna jasa, seperti hak atas keselamatan, hak atas pelayanan yang layak, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi bila terjadi kerugian. Selain itu, Safrizal membahas peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan, termasuk pentingnya standar operasional, sertifikasi, dan evaluasi berkala terhadap penyedia
bahasa yang digunakan cukup lugas dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Penulis berhasil menggabungkan teori dengan praktik di lapangan, sehingga pembaca dapat memahami tidak hanya konsep ideal, tetapi juga realitas yang terjadi di dunia transportasi penyeberangan. Sangat relevan untuk mahasiswa hukum, pengamat transportasi, konsumen jasa angkutan, hingga penyedia jasa itu sendiri. Dengan membaca buku ini, kita semakin sadar akan pentingnya perlindungan hak pengguna dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas penyeberangan yang mungkin kita anggap sepele. Jika Anda peduli dengan hak-hak sebagai konsumen atau tertarik memahami dunia transportasi dari sudut pandang hukum, maka buku perlindungan hukum French Space Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan ini sangat layak untuk dibaca. Mari tingkatkan kesadaran hukum bersama dan pastikan hak kita sebagai pengguna jasa selalu terlindungi. Sampai jumpa di ulasan buku berikutnya. Di tengah pesatnya kemajuan sarana transportasi, kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan semakin mendesak. Melalui buku perlindungan hukum French Space Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan, Safrizal, SH membahas pentingnya memberikan jaminan hukum kepada para pengguna jasa ini. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pemahaman mendalam mengenai hak konsumen, tanggung jawab penyedia jasa, serta peran regulasi dalam memastikan keselamatan dan kepastian hukum di sektor transportasi penyeberangan. Buku ini disusun dengan tujuan memperkenalkan konsep perlindungan hukum secara menyeluruh kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan. Sebagai salah satu moda transportasi yang berkembang pesat, angkutan penyeberangan membawa tantangan tersendiri terkait keselamatan, pelayanan, dan pertanggungjawaban hukum. Safriza mengupas aspek perlindungan hukum ini, mulai dari hak pengguna jasa, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga regulasi pemerintah yang mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman dan terjamin. Salah satu fokus utama buku ini adalah bagaimana perlindungan hukum di sektor ini masih memerlukan penguatan, baik dalam praktik maupun regulasi. Penulis menjelaskan konsep French Space Journey atau perlindungan hukum sebagai landasan penting dalam hubungan antara pengguna dan penyelenggara jasa. Juga menyoroti hak pengguna jasa, seperti hak atas keselamatan, hak atas pelayanan yang layak, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi bila terjadi kerugian. Selain itu, Safrizal membahas peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan, termasuk pentingnya standar operasional, sertifikasi, dan evaluasi berkala terhadap penyedia jasa. Tidak ketinggalan, buku ini juga memberikan contoh-contoh kasus nyata tentang pelanggaran hak pengguna jasa, serta upaya hukum yang dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu keunggulan buku ini adalah bahasa yang digunakan cukup lugas dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Penulis berhasil menggabungkan teori hukum dengan praktik di lapangan, sehingga pembaca dapat memahami tidak hanya konsep ideal, tetapi juga realitas yang terjadi di dunia transportasi penyeberangan. Sangat relevan untuk mahasiswa hukum, pengamat transportasi, konsumen jasa angkutan, hingga penyedia jasa itu sendiri. Dengan membaca buku ini, kita semakin sadar akan pentingnya perlindungan hak pengguna dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas penyeberangan yang mungkin kita anggap sepele. Jika Anda peduli dengan hak-hak sebagai konsumen atau tertarik memahami dunia transportasi dari sudut pandang hukum, maka buku perlindungan hukum French Space Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan ini sangat layak untuk dibaca. Mari tingkatkan kesadaran hukum bersama dan pastikan hak kita sebagai pengguna jasa selalu terlindungi. Sampai jumpa di ulasan buku berikutnya. Karena pesatnya kemajuan sarana transportasi, kebutuhan dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan semakin mendesak. Melalui buku perlindungan hukum French Space Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan, Safrizal, SH membahas pentingnya memberikan jaminan hukum kepada para pengguna jasa ini. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pemahaman mendalam mengenai hak konsumen, tanggung jawab penyedia jasa, serta peran regulasi dalam memastikan keselamatan dan kepastian hukum di sektor transportasi penyeberangan. Buku ini disusun dengan tujuan memperkenalkan konsep perlindungan hukum secara menyeluruh kepada
pengguna jasa angkutan penyeberangan. Sebagai salah satu moda transportasi yang berkembang pesat, angkutan penyeberangan membawa tantangan tersendiri terkait keselamatan, pelayanan, dan pertanggungjawaban hukum. Safrizal mengupas aspek perlindungan hukum ini, mulai dari hak pengguna jasa, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga regulasi pemerintah yang mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman dan terjamin. Salah satu fokus utama buku ini adalah bagaimana perlindungan hukum di sektor ini masih memerlukan penguatan, baik dalam praktik maupun regulasi. Menjelaskan konsep rights based journey atau perlindungan hukum sebagai landasan penting dalam hubungan antara pengguna dan penyelenggara jasa. Buku ini juga menyoroti hak-hak pengguna jasa, seperti hak atas keselamatan, hak atas pelayanan yang layak, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi bila terjadi kerugian. Selain itu, Safrizal membahas peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan, termasuk pentingnya standar operasional, sertifikasi, dan evaluasi berkala terhadap penyedia jasa. Tidak ketinggalan, buku ini juga memberikan contoh-contoh kasus nyata tentang pelanggaran hak pengguna jasa, serta upaya hukum yang dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu keunggulan buku ini adalah bahasa yang digunakan cukup lugas dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Penulis berhasil menggabungkan teori hukum dengan praktik di lapangan, sehingga pembaca dapat memahami tidak hanya konsep ideal, tetapi juga realitas yang terjadi di dunia transportasi penyeberangan. Bapak sebelumnya sudah Sangat mengisi relevan link untuk mahasiswa nantinya, Pak. hukum, pengamat transportasi, konsumen jasa angkutan, hingga penyedia jasa itu sendiri. Dengan membaca buku ini, kita semakin sadar akan pentingnya perlindungan hak pengguna dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas penyeberangan yang mungkin kita anggap sepele. Jika Anda peduli dengan hak sebagai konsumen atau tertarik memahami dunia transportasi dari sudut pandang hukum, maka buku perlindungan hukum Rights Based Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan ini sangat layak untuk dibaca. Mari tingkatkan kesadaran hukum bersama dan pastikan hak kita sebagai pengguna jasa selalu terlindungi. Sampai jumpa di ulasan buku berikutnya. Pesatnya kemajuan sarana transportasi, kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan semakin besar. Melalui buku perlindungan hukum Rights Based Journey terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan, Safrizal, SH membahas pentingnya memberikan jaminan hukum kepada para pengguna jasa ini. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pemahaman mendalam mengenai hak-hak konsumen dan Baik, kepada Bapak Ibu yang telah mengisi link absensi, boleh meninggalkan room Zoom-nya, Bapak Ibu. Terima kasih.